Selamat malam rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Baik Bapak Ibu, kami dari Kuasa Gary Iskak dalam rangka untuk mengklarifikasi berita yang beredar di masyarakat. Dengan ini Muhammad Gary Iskak melalui kuasa hukum mengundang para rekan-rekan media untuk menghadiri press conference baik media cetak maupun elektronik. Dengan adanya berita yang telah beredar pada masyarakat selama ini mengenai penangkapan saudara Muhammad Gary Iskak alias Gary Iskak di daerah Pasir Putih, Bandung pada tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 18.30 oleh tim kepolisian Polda Jawa Barat bersama-sama dengan 4 orang lainnya yang dinyatakan positif sabu sesuai hasil pemeriksaan kepolisian Polda Jawa Barat dan telah melakukan tes urin di Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih. Dalam kesempatan ini kami selaku kuasa hukum saudara Gary Iskak bermaksud memberikan penjelasan kepada masyarakat terutama terkait kronologis penangkapan klien kami yaitu saudara Gary Iskak, dan maka dari itu saudara Gary Iskak dan keluarga melalui kami selaku kuasa hukum perlu menyampaikan beberapa hal yang akan disampaikan oleh partner saya, rekan kami dari Ernest Samudra and Partner. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah menunggu. Sebelum perkenalkan, saya Ernest Samudra dari Ernest Samudra and Partners. Ini saya perkenalkan rekan saya adalah Antoni Mekstrada dan juga Ibu Penny. Saya di sini selaku kuasa hukum dari Gary Iskak perlu menyampaikan beberapa hal terkait kronologis tentang penangkapan yang terjadi di Bandung pada waktu lalu. Perlu kami klarifikasi dan perlu kami sampaikan ke masyarakat bahwa pada saat itu saudara Gary dan asistennya berada di tempat tersebut atas undangan dari salah satu temannya berkaitan dengan pekerjaan. Dan di sana telah ada 3 orang lainnya di dalam rumah tersebut, dan saudara Gary selaku klien kami tidak mengetahui TKP tersebut terdapat sabu. Lalu sesampainya di TKP, memang klien kami ini masih melihat sisa-sisa asap yang masih agak pekat, dan mungkin asap itulah yang ikut terhirup saudara Gary ketika mereka masuk ruangan. Dan memang saudara Gary ini tidak melihat adanya sabu, tapi sempat melihat adanya alat bukti hisap di pojok ruangan. Lalu setelah 30 menit setelahnya mereka membicarakan pekerjaan, datanglah para penyidik dari Polda Jawa Barat dan menangkap semua yang ada di TKP. Berikut barang bukti berupa alat hisap sabu yang dibawa ke Polda Jawa Barat dan langsung dilakukan tes urin. Dan hasilnya atas saudara Gary beserta kawan-kawan lainnya, asistennya pun dinyatakan positif. Dan kami benarkan hal tersebut, yang dimana kemungkinannya ini kami sudah konsultasikan juga ke dokter IBNN maupun dokter pribadinya dari saudara Gary, bahwa apabila seseorang ada di dalam ruangan yang dimana di dalam ruangan itu memakai sabu atau narkoba apapun yang berbentuk asap dan lain-lainnya, dan mereka dalam situ cukup lama sehingga menghirup udara itu, sehingga itu bisa menyebabkan hasil tes urinnya itu menjadi positif. Seperti itu. Karena memang klien kami saudara Gary ini sudah tidak lagi menggunakan narkoba, tidak pernah menggunakan narkoba, dan dilihat juga dari faktor kesehatannya yang masih aktif mengkonsumsi obat khusus untuk penyakitnya di bawah pengawasan dokter spesialis penyakit dalam. Dan atas hal tersebut klien kami itu dikenakan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI 35 tahun 2009 tentang narkotika, di mana menggunakan narkoba untuk diri sendiri dengan cara melawan hukum, dan terkait asesmennya itu terkait pasal 56 Undang-Undang Narkotika, tersangka didapatkan kurang barang bukti daripada 1 gram, maka dilakukan asesmen sehingga petugas melakukan koordinasi dengan BNNP untuk dilakukan asesmen tersebut. Bahwa setelah penangkapan pada pukul 18.30, pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, saudara Gary mengalami penurunan kondisi kesehatan, di mana trombositnya menurun, kakinya bengkak, badan lemas, dan sempat demam. Maka tim dari Polda melakukan perawatan dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Polri Bandung dengan pengawasan dokter dari rumah sakit tersebut.
Lalu setelah dilakukan pemeriksaan dan perawatan oleh pihak rumah sakit, terkait kondisi kesehatan Saudara Gary juga dilakukan asesmen terpadu dari dokter di BNN. Maka berdasarkan pertimbangan Polda Jawa Barat dinyatakan harus direhabilitasi berjalan dengan wajib lapor. Maka pada tanggal 27 Mei 2022, Saudara Gary telah dibebaskan dari tahanan Polda Jawa Barat untuk dilanjutkan rehabilitasi ke BNN Provinsi Jawa Barat karena Saudara Gary ini berdomisili di Tangerang Selatan. Untuk rehabilitasinya kami minta rekomendasi untuk ke BNN Provinsi Tangerang Selatan, sehingga seterusnya dia bisa mendapatkan informasi lebih lanjut, edukasi tentang narkoba, pemeriksaan kesehatan, konseling, serta perawatan psikologi. Dan di sini kami selaku kuasa hukum dan pihak keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat, lalu Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, juga BNN Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan pelayanannya yang terbaik, mengayomi, dan juga koordinasi yang sangat bagus. Sehingga hari ini seperti yang kita lihat, Saudara Gary bisa berkumpul bersama kita di sini dan berkumpul bersama keluarga. Jadi memang yang kita garis bawahi di sini adalah Saudara Gary bukan berkumpul bersama dan menggunakan narkoba, tapi beliau diundang ke rumah salah satu rekannya untuk bicara pekerjaan tanpa tahu mereka menggunakan narkoba. Jadi seperti itu. Silakan dilanjutkan. Baik, kami lanjutkan. Kesimpulannya kami tegaskan sekali lagi bahwa klien kami Saudara Gary Iskak hadir atas undangan seorang teman dan terkait hanya dengan pekerjaan. Dan Saudara Gary, klien kami, menjadi korban penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Dan saat ini atas rekomendasi dari BNNP Jawa Barat, Saudara Gary Iskak atau klien kami diberikan rujukan untuk rehabilitasi ke BNNP Tangerang Selatan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan dari media seluruhnya, mau baik cetak maupun elektronik. Atas nama klien kami dan seluruh keluarga kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia apabila ada kekurangan dan penyampaian dari kami terhadap seluruh masyarakat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Salam hormat dari kami kuasa hukum Ernest Samudra and Partner. Terima kasih rekan-rekan. Pak Gary, mungkin ada tanggapan?